Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada sore hari ini marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Pada sore hari ini kita masih dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jamaah qalbun salim yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan kajian tematik kita yang pada sore hari ini tema kajian kita adalah blessing in disguise. Saya mulai dengan sebuah cerita. Kenapa dimulai dengan cerita? Karena ada sebuah ungkapan yang menarik. Story is the most effective way to tell meaning, lesson, idea, concept, or even theory. Jadi cerita itu adalah cara yang paling efektif untuk menjelaskan makna, untuk menjelaskan ide, menjelaskan pelajaran, menjelaskan konsep, bahkan teori yang susah-susah kalau kita jelaskan menggunakan cerita akan mudah difahami. Sebagaimana Al-Quran juga menggunakan metode cerita, menggunakan metode kisah dalam menyampaikan pelajaran dan nilai-nilai kepada umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang raja yang hidup di sebuah kerajaan yang megah, yang kebetulan kerajaannya itu berada di tengah hutan belantara. Nah, raja yang relatif masih muda usianya itu memiliki hobi untuk berburu, sehingga hampir setiap hari dia itu berburu di tengah hutan. Ketika berburu, dia ditemani seorang penasehat. Suatu ketika dia berburu di tengah hutan, kemudian mendapatkan mangsa atau buruan. Setelah mendapatkan buruan itu, kemudian dia menyembelih buruan itu dan memotong-motong daging buruan itu, daging hewan buruan tersebut. Mungkin karena semangatnya mendapatkan hewan buruan yang sudah dinanti-nantikan itu, tidak sengaja kemudian ketika dia memotong daging hewan buruan itu mengenai jari telunjuk daripada sang raja, sehingga jarinya ini terpotong. Tentu sang raja kesakitan, menangis, dan kemudian sambat begitu ya. Lalu si penasehat bijaknya ini segera membawa sang raja untuk kembali ke istana supaya diberi obat gitu ya, diobati oleh dokternya lah di istana ini. Sepanjang perjalanan si raja ini merasa menyesal, merasa sambat, merasa tidak terima dengan kejadian tersebut. Karena apa? Karena sekaya-kaya dia begitu ya, mungkin setampan-tampan dia, tapi kalau kemudian ada satu bagian tubuhnya yang hilang, berarti dia
adalah seorang raja yang cacat. Lantas bagaimana? Apa manfaatnya kekayaan itu? Apa manfaatnya ketampanan kalau dia itu cacat? Tapi sang penasihat bijaknya menyampaikan, sudahlah raja, disyukuri saja, begitu ya. Insya Allah ini pasti ada pelajaran dan hikmah di balik itu. Tapi sang raja terus merasa tidak terima sampai kemudian di kerajaan diobati sekitar sampai 3 hari. Dia mengurung diri di dalam kamar dan masih tidak terima dengan kejadian ini. Kemudian sang penasehat bijak mencoba menasihatinya kembali. Wahai sang raja, mestinya Anda itu bersyukur karena yang terkena pisau itu hanya jari telunjuk Anda, bukan 2 jari telunjuk, bukan 2 jari, 3 jari, atau bahkan pergelangan. Yang kemudian kalau pergelangan itu kan tidak bisa ngapa-ngapain. Karena sang penasihat bijak ini terus memberikan nasihat, sang raja itu merasa tersinggung. Bagaimana mungkin saya bisa bersyukur dengan keadaan seperti ini, gitu ya? Kamu nggak merasakan, coba kalau kamu merasakan. Sehingga kemudian sang raja merasa tersinggung, lalu memerintahkan prajurit untuk memasukkan penasihat bijaknya ini ke dalam penjara karena merasa bahwa penasihat bijaknya ini sudah kurang ajar, gitu ya. Lalu kemudian sang raja ini tetap tidak mau keluar istana sampai sekitar 2-3 tahun, ya, karena merasa bahwa ini adalah aib, ini saya tidak pantas menjadi raja. Buat apa kaya, buat apa tampan kalau saya cacat. Lalu setelah 3 tahun berlalu, sang raja sudah mulai bisa menerima, gitu ya. Sudah mulai bisa ya wis lah, mau gimana lagi, gitu. Sehingga dia sudah lama tidak berburu di tengah hutan, sudah lama tidak menyalurkan hobinya berburu itu, sehingga dia ingin kembali berburu. Tetapi karena penasihat bijaknya sudah masuk penjara, maka dia harus mengangkat penasihat bijak yang baru untuk menemaninya berburu. Sehingga dia berburu kembali, ya. Sampai suatu ketika dia itu bosan dengan tempat buruan yang di situ-situ saja. Akhirnya sang raja meminta kepada penasihat bijak, gimana kalau kita berburu di tempat yang agak jauh, ya, mencari pengalaman baru, gitu. Mungkin ada hewan yang lebih bisa kita buru, gitu ya. Akhirnya besok paginya dia pergi ke sebuah hutan yang cukup jauh, yang jarang dikunjungi untuk mencari binatang buruan. Setelah mendapatkan binatang buruan, tentu dia berhati-hati untuk memilah-milah atau memotong-motong dagingnya. Kemudian gerombolan orang itu adalah mereka para kanibal, ya, manusia yang memakan manusia, begitu. Kemudian mereka punya tradisi mempersembahkan seseorang kepada dewanya, begitu ya. Nah, kebetulan ini ada 2 mangsa ini. Itu sudah disiapkan periuknya, isinya air, sudah tinggal dicemplungin ya 2 orang ini. Tapi syaratnya untuk dipersembahkan kepada sang dewa, maka tumbalnya ini, gitu ya, harus manusia yang sempurna, bukan manusia yang cacat. Lalu digeledahlah 2 orang ini, ternyata sang raja ini kok jari ini gak jangkep ya. Situ apa situ 5. Ini kamu nggak pantas ini untuk disembahkan kepada dewa. Akhirnya disuruh pulang. Kamu pergi sana. Kemudian penasihat bijak yang baru ini diperiksa, wah jangkep. Drijine 5, sikile 5, irungi 1. Akhirnya dia yang kemudian dibunuh dan dipersembahkan kepada sang dewa. Lah sang raja ini lari terbirit-birit mencari jalan keluar, nggak ketemu-ketemu. Pada akhirnya ketemulah di malam hari. Besok paginya sang raja memerintahkan kepada prajurit untuk mengeluarkan penasihat bijak yang dulu pernah dipenjara. Sudah 3 tahun di penjara itu. Dia menyampaikan permintaan maaf, ya, dan kemudian dia baru menyadari
hikmah dibalik kejadian terpotongnya telunjuk itu. Diceritakanlah kejadian. Seandainya waktu itu jari saya tidak terpotong, ya, tentu sekarang saya sudah dibunuh sama para kanibal dan saya sudah dipersembahkan kepada dewa mereka. Nah, penasihat bijak tadi menyampaikan, ya apa namanya, ya nggak apa-apa lah sang raja begitu. Engkau memenjarakan saya. Justru saya bersyukur karena engkau telah memenjarakanku. Loh, gimana kamu bisa bersyukur, kan kamu nggak ketemu anak istrimu selama 3 tahun. Iya, saya bersyukur raja. Seandainya waktu itu Anda tidak memenjarakan saya, mesti yang Anda ajak tadi kemarin kan mesti saya. Dan kalau saya yang diajak, ya saya juga mati dibunuh dan dimakan para kanibal. Ungkapan dari Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Itu memiliki makna pemberian. Nah, apa maknanya? Ada 2 makna. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Makna yang pertama adalah pemberian Allah dan pencegahan Allah itu silih berganti. Ya, kadang kita itu doa, kadang langsung diberi, langsung diijabah. Kadang kita doa pengen sesuatu dicegah sama Allah. Ya, nggak mungkin kita itu diberi terus, nggak mungkin kita itu juga dicegah, nggak mungkin kita itu di atas, terus kadang kita itu juga di bawah. Ibtila dan ikram itu datang silih berganti. Tidak bisa kemudian kita pengennya dimuliakan terus. Ya, kadang-kadang kita ada ibtila, gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra, itu sudah rumus. Jadi setelah kesulitan itu mesti ada kemudahan. Setelah kemudahan akan ada kesulitan lagi, begitu seterusnya. Dan justru keindahan hidup itu karena ada kesulitan. Ya. Keindahan hidup, nikmatnya hidup itu setelah kesulitan. Hidup enak itu enak, tapi nek uripe enak terus itu lama-lama nggak enak. Ya, percaya apa enggak jamaah Kolbun Salim ini? Sampean makan daging, ya Ustadz, makan daging enak apa enggak Ustadz? Makan daging enak Ustadz. Tapi kalau hari raya kurban 1 bulan 2 bulan makan daging terus enggak enak. Ketika apa hari raya Idul Adha 1 bulan makan daging, yang dicari tempe. Kok ono tempe ya mangan kok daging terus saya pengen kangen ambek tahu tempe kan gitu ya. Tidur itu enak ya, daripada kita kerja capek gitu mending tidur. Tapi kalau bulan puasa gitu tidur, habis sahur tidur, bangun-bangun mau buka puasa ya loro kabeh. Ya, jadi sesuatu yang enak itu enak, tapi enak terus sesuatu nggak enak. Makanya kadang perlu kita itu sakit, perlu kadang kehilangan barang gitu ya, perlu kadang-kadang opname itu perlu supaya kita bisa menikmati hidup. Nek urip enak terus kayak Fir'aun itu ya apa? Gak pernah sakit, hidupnya enak terus ya. Maka di dalam ma'had kita sering pernah menghafal dulu fansaf fa innal ladzina la yasifin nas. Nah, maka bekerja keraslah, karena sungguhnya nikmatnya bekerja keras itu, nikmatnya hidup itu setelah bekerja keras. Kita bisa nikmat tidur itu setelah pagi jam 7, jam 6 berangkat, mari ngono sampai siang, sampai sore kena macet tadi, ya, seperti saya. Kemudian nanti rapat dan lain seterusnya, sampai rumah jam 8, 9 capek, turu itu sek gitu ya. Jadi enak, tidurnya itu, tidur enak itu setelah capek. Famal ladzatu illa ba'da ta'biyah. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Jadi ada istilah berenang-renang dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu makna yang pertama. Rubbama atau kafamana akawarubama mana akafat. Makna yang kedua adalah kadang pemberian itu sama dengan pencegahan, dan kadang pencegahan itu sama dengan pemberian. Nah, apa maknanya? Bisa jadi Allah itu memberi, tapi di sisi lain itu ingin mencegah.
Tapi bisa jadi Allah itu mencegah, tapi di sisi lain itu ingin memberi. Misalkan di sini ada yang nyalek enggak ya? Ini kan sekarang lagi musimnya caleg gitu. Sudah promosi kemana-mana, kampanye habis banyak gitu kan. Ternyata sama Allah enggak diberi. Ya. Perolehan suaranya ternyata enggak sampai lah gitu ya. Berarti kan enggak diberi. Tapi di sisi lain sebenarnya Allah itu ingin mencegah. Allah itu tahu kok kita itu karakternya itu ndak amanah. Engko tonton nek dadi caleg anggota legislatif, gak suwe setahun bareng kena KPK. Nek KPK mlebu penjara, mari ngono anake kena narkoba, bojone rapi meneh lho buyar. Wis mending gak usah di anggota legislatif, wis opo masjid ae uripe tenang ngono ya. Nah, itu Allah mencegah tapi di sisi lain sebenarnya ingin memberi sesuatu kepada kita. Nah, gitu ya. Kita menginginkan apa begitu, ya Allah muga-muga iso duwe akeh sugih. Tapi Allah tahu kalau kita kaya itu karakternya apa. Nah, gitu kan. Mesti nek wong lanang akeh duwe iku kakean pola. Ya akhirnya ya wis gak usah sugih-sugih lah, sedengan ae ngono ya. Jadi Allah itu mencegah tapi di sisi lain ingin memberi ketentraman. Tapi bisa jadi Allah itu memberi tetapi maknanya mencegah. Ada mungkin tetangga kita, teman kita, perasaan gak tahu jamaah masjid, perasaan gak tahu sodako, tapi kok karirnya naik terus ngono ya. Duitnya tambah wakeh, mobilnya tambah wakeh gitu kan. Ini teorinya gimana? Nah gitu kan. Pelit, jarene sodako itu memperkaya rizki, memperkaya uang, tapi dia nggak pernah sodako ya sugih ya gitu ya. Nah, maka dalam Islam itu dinamakan dengan istidraj. Jadi bisa jadi dia diberi terus, tapi di sisi lain sebenarnya Allah ingin mencegah dia dari kedekatan dia dengan Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surah Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru ketika dia lupa terhadap Allah, Allah membuka seluruh pintu baginya. Pintu karir, pintu rizki, wis pokoknya sak munine itu datang. Walaupun gak sembahyang, walaupun gak poso. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia itu lalai, terlena dengan apa yang diberikan oleh Allah. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka Allah akan mengambil sekonyong-konyong nikmat yang telah diberikannya, fa idzahum mublisun, sampai dia itu ya kayak orang linglung bingung. Bahasane wong Jawa kayak bedes ketulup. Tola ya gak jelas. Nah, itu mungkin kita bisa pernah melihat gitu, ada orang yang ya pagi masih jogging begitu kan sehat, ternyata siangnya stroke, gitu, masuk opname. Ada orang yang kaya raya, kemudian uangnya banyak tiba-tiba bangkrut. Nah, itu adalah istidraj. Dia dibuat pemberian diberi sebanyak-banyaknya sampai dia kemudian terlena, diambil oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Dua tipe manusia ketika diberikan ibtila dan ikram. Ya, ibtila itu adalah ujian, ikram itu adalah kemuliaan. Dalam surah Al-Fajr ayat 15-16 Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, ini orang kalau diberikan nikmat, diberikan ujian, diberikan pemberian, dia mengatakan bahwa oh, Tuhan sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alai rizqahu fayaqulu rabbi ahnan. Tapi ketika Allah mempersempit rezekinya, maka dia mengatakan oh Tuhanku sedang menghinakanku. Sebenarnya orang beriman itu apa? Ajaban li amril mu'minin. Sebenarnya orang beriman itu dalam keadaan ibtila atau ikram itu beruntung. Idza asabahu syarrun fasobaro falahu ajrun. Kalau dia mendapatkan musibah, sabar, dia dapat pahala. Wa idza asabahu khairun fasyakara falahu ajrun. Tapi kalau dia dapat nikmat, bersyukur, dia dapat pahala. Sebenarnya dalam kondisi apapun, orang beriman itu beruntung. Ya, mau dikasih ujian, mau nggak dikasih ujian, mau dikasih nikmat, mau nggak dikasih nikmat, sama-sama beruntung. Nah, kemudian jangan mengira kalau kita itu sudah beriman itu tidak diuji oleh Allah. Justru
eh, orang yang beriman itu diuji oleh Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengatakan beriman kemudian dia ditinggalkan begitu saja dan tidak diuji. Justru orang beriman itu ujiannya berat. Para nabi itu ujiannya sangat berat. Nabi Nuh itu ujiannya berat, bahkan anak dan istrinya itu tidak beriman. Nabi Ibrahim, ayahnya diuji oleh ayahnya. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, Kemadian, dan seterusnya. Nabi Muhammad juga ujiannya sangat berat. Nah, maka ujian orang-orang beriman itu juga sangat berat. Dan Tuhan menguji itu sebenarnya adalah karena Allah mencintai kita. Ujian itu adalah batu loncatan atau tanda sebentar lagi kita mau naik kelas. Seperti anak SD gitu misalkan, anak SMP ketika datang musim ujian itu berarti sebentar lagi akan ada kenaikan kelas. Ketika kita kemudian diuji oleh Allah dan kita lulus ujian, berarti sebentar lagi kita akan dinaikkan kelas oleh Allah. Jadi Allah itu kadang ya sebenarnya gampang ya, Allah menaikkan dan menurunkan kelas. Tapi apa ya? Allah menaikkan kelas itu karena ya tentu kehendak Allah, tapi ada alasan. Ada orang dinaikkan kelas karena mungkin malamnya sering sholat tahajud gitu ya. Tapi orang ini nggak pernah sholat malam, nggak pernah berbuat baik, tapi pengen naik kelas. Caranya gimana? Dikasih ujian. Dia sabar, dinaikkan kelas. Nah gitu ya. Maka ada yang sambat gitu, jamaah itu sambat kepada saya, Ustadz saya itu mungkin jarene wong balungane kiri ngono ya. Dari mulai bapak, kakek, nenek terus bapak itu pokoknya melarat kabeh. Terus gimana nih Ustadz? Maksudnya itu ya apa? Ya sedekah ya wis sedekah, salat ya wis salat, tapi kok ya sik ngene ya gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin kita itu hafid Quran enggak begitu ya, ahli ibadah ya enggak, ahli puasa ya enggak, maka malaikat itu bingung, awakmu kok mlebu swarga lewat jalur endi kan. Akhirnya wis dikai ujian melarat, kemudian sabar, mbok menawa karena kesabaranmu iku menjadikan jalaran awakmu iku mlebu swarga. Nah gitu lah. Karena kita sendiri yo Quran yo gak iso maca gratul-gratul, sembayang yo kadang sembayang kadang gak sembayang. Ya wis dikai melarat tapi sabaro. Bi taala dengan kesabaranmu itu ngono ya. Kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga. Makanya tadi diambil hikmahnya ya, blessing in disguise. Ada hikmah tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Maka ada sebuah ungkapan terakhir, kalau ujian yang kita terima itu terasa menyakitkan, gitu ya, itu artinya kita belum paham apa maksud dan makna daripada keinginan Allah. Tapi kalau kita sudah paham, seperti raja tadi, raja itu ketika pertama jarinya terputus, itu terasa menyakitkan. Tapi ketika dia sudah paham maksud dan makna kehendak Allah, tidak ada rasa sakit terhadap ujian itu. Sama kayak tahun berapa itu ya, ada satu keluarga tertinggal naik pesawat menuju Singapura. Kalau nggak salah di Terminal 2 waktu itu saya masuk berita itu. Jadi satu keluarga karena pesawatnya ada reschedule dan maskapainya itu terlambat ngasih tahu kepada keluarga itu, sehingga keluarga itu berangkatnya terlambat sehingga pesawatnya sudah naik. Dia protes, minta dikembalikan uangnya dan lain sebagainya karena nggak bisa berangkat. Dibilangnya ada pemberangkatan tapi nanti sore. Dia nggak terima pokoknya. Tidak lama setelah itu pesawatnya jatuh, hilang. Kalau nggak salah itu ke Singapura atau ke Malaysia itu. Setelah tahu dan paham bahwasanya Allah ingin menyelamatkan dia, akhirnya diajak protes. Terus apa-apa wis, sing penting aku selamat. Nah itu kalau ujian yang kita terima itu terasa menyakitkan, itu artinya kita belum paham apa maksud dan makna dari kehendak Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
bisa bermanfaat dan kita bertemu pada pekan-pekan yang manfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.